Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali lagi di dalam ibadah PA kita. Mari sebelum kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mempelajari firman Tuhan, kita naikkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, karena masih ada mukjizat Tuhan untuk setiap kita semua. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana kita bisa Tuhan beri panjang umur, kesehatan, kekuatan hari ini, sehingga kita bisa sama-sama lagi masuk di hari yang baru yang Tuhan berikan buat kita sama-sama. Malam hari ini kita akan melihat di dalam tema yang akan kita bahas bersama-sama. Kita akan melihat dalam satu bagian di dalam Markus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan ini akan menjadi kita bahas dalam keseluruhan tema di dalam PA kita pada malam hari ini. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita meminta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan untuk boleh memberkati dan memimpin kita di dalam masa-masa kita merenungkan akan firman-Nya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau baik buat kami, dan kami bersyukur malam hari ini satu kesempatan Tuhan beri untuk kami boleh ber-PA bersama-sama
kami dikuatkan lagi dengan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah pesan Tuhan itu juga boleh kami tangkap, dan itu yang boleh menguatkan iman kerohanian kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu, memberkati hambamu yang bertugas, atau kami semua yang bersama-sama ikut PA pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan satu bagian, saudara, di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal yang ke-12, saya mulai ayat 41. Demikian firman Tuhan berbunyi. Pada suatu kali Tuhan Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Demikian firman Tuhan berkata buat kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada banyak hal yang spektakuler yang dibuat oleh manusia. Tidak hanya sedikit, banyak, tidak habis. Bertambah tahun, bertambah banyak hal yang spektakuler yang sudah dibuat. Kalau kita melihat ada yang namanya bangunan One World Trade Center. Bangunan ini ada di New York dengan ketinggian 541,3 meter. Ini luar biasa, saudara, tinggi sekali. Tetapi di dalam perkembangan waktu, bangunan ini dikalahkan oleh Lotte Tower yang ada di Korea pada ketinggian 555 meter. Lebih tinggi, saudara. Ternyata, saudara, bangunan yang begitu megah dan indah ini ternyata masih kurang dan ada dikalahkan oleh Entisar Tower yang ada di Dubai dengan ketinggian 570 meter. Semakin spektakuler, saudara, bangunan-bangunan yang dibuat. Tetapi sejarah mencatat Entisar Tower ternyata juga dikalahkan dengan Mecca Royal Clock Tower yang ada di Saudi Arabia. Mecca Royal Clock Tower ini dibangun dengan ketinggian 601 meter. Lebih gila lagi, saudara. Lebih megah lagi, lebih tinggi lagi. Ternyata, saudara, bangunan Mecca Royal Clock Tower ternyata sanggup dikalahkan dengan Shanghai Tower yang ada di China, di mana bangunan ini tingginya 632 meter, semakin luar biasa dan spektakuler. Tetapi dalam perjalanan waktu, ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan dalam bangunan manusia, yaitu bernama Burj Khalifa yang ada di Dubai dengan ketinggian 828 meter. Saudara, luar biasa. Saya pernah dalam satu kesempatan ada di lantai 94, saudara. Ketika saya ada di lantai 94, saya lihat pemandangan begitu luar biasa, megahnya, indahnya. Saya lihat bangunan begitu luar biasa, kekuatannya. Tetapi ketika saya mencelikkan mata saya baru sadar ternyata saya sedang bermimpi, saudara. Semoga suatu waktu juga bisa ada di gedung Burj Khalifa. Siapa tahu dengan saudara semua kita bisa jalan-jalan bersama. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ada banyak karya manusia yang banyak hal yang spektakuler, pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah sespektakuler apakah kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Sebesar apakah rasa cinta kita juga ingin, kalau kamu 10%, saya kepingin 20%. Kalau kamu sudah 50%, saya kepingin 70%. Ada rasa yang spektakuler dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku ini dikasih di dalam Tuhan, itu sebabnya pada malam hari ini kita akan membahas sama-sama apa yang dapat kita kerjakan untuk melampaui
cinta yang biasa-biasa saja kepada Tuhan. Malam ini tema dari PA kita, saya akan memberikan sebuah tema, yaitu melampaui batas normal. Kita tentunya tidak ingin mengasihi Tuhan yang hanya normal-normal. Kita tentunya menginginkan sebuah mengasihi Tuhan yang spektakuler. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, dari ayat yang kita baca, apa yang kita bisa kerjakan untuk bisa melampaui cinta yang biasa-biasa kepada Tuhan? Yang pertama, saya akan membacakan di ayat ke-42. Demikian firman Tuhan berbunyi. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Yang pertama, saudaraku, untuk kita bisa memiliki kasih yang spektakuler, kuat kepada Tuhan, maka yang harus kita kerjakan yang pertama adalah apa? Datang kepada Tuhan dalam segala kondisi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak kejadian yang menggambarkan kondisi seseorang. Baik dia dalam kondisi yang senang, dengan pesta, dengan hadiah, dengan sebuah kelulusan, ataupun dengan sebuah kondisi yang sebenarnya sedang mengalami penderitaan. Baik itu sedang mengalami duka cita, ada kecelakaan, ada kerugian, dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perbedaan kondisi ini ternyata mempengaruhi, bahkan menampilkan rasa kasih kita kepada Tuhan. Misalnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu orang Israel ada di Mara, mereka capek berjalan, mereka ingin minum. Ketika menemui mata air bernama Mara, dan mereka minum air Mara itu, mereka marah sama Musa. Mereka marah kepada Tuhan, karena airnya pahit, dan airnya tidak bisa diminum. Tetapi ketika mereka berjalan dan akhirnya bertemu dengan Elim, hati mereka penuh dengan sukacita. Yang awalnya di Mara, mereka penuh dengan kemarahan. Ketika ada di Elim, air itu dapat diminum dan mereka bersukacita bersama-sama. Oleh karena itu, saudaraku, kita perlu mengawasi kondisi kerohanian kita. Kita perlu mengawasi akan kondisi hati kita kepada Tuhan. Di dalam Matius 5, saudara, di dalam ayat ke-23 sampai 24, di sana dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan suatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, firman Tuhan berkata, tinggalkanlah persembahanmu di hadapan mezbah, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berdamai dahulu sebelum memberikan persembahan. Ternyata, saudara, Tuhan sangat memperhatikan kondisi hati kita ketika kita mencari Tuhan. Oleh karenanya, untuk kita bisa melampaui kasih yang biasa-biasa kepada Tuhan, maka kita bisa melakukannya dengan kita melampaui akan kondisi hati kita. Kalau kita masih disetir oleh mood kita masih disetir oleh ego kita, maka apa yang terjadi? Maka kita juga bisa menyetir Tuhan. Kalau hatiku senang, aku ikut Tuhan. Kalau pas hatiku menderita, aku stop ikut Tuhan. Melalui bagian ini kita melihat kita harus kuasai kondisi hati kita. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, kita lihat ada contoh Nabi Hosea di dalam Alkitab. Nabi Hosea disuruh oleh Tuhan, Hosea pergilah, ambillah seorang istri di tempat, permisi bicara saudara, di rumah bordir. Secara manusia, Hosea bisa marah. Hosea kepingin membangun rumah tangga yang baik. Hosea kepingin mendirikan sebuah rumah tangga yang juga diberkati Tuhan. Tapi bagaimana mungkin kalau pasangannya di dalam kondisi yang seperti itu? Tetapi yang dituliskan oleh firman Tuhan, Hosea menurut apa perkataan Tuhan. Hosea dengan kata lain, dia bisa menguasai kondisi hatinya sehingga dia dipenuhi oleh mandat Tuhan di dalam dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius 5 yang baru kita baca, itu bukan hanya berbicara soal nominal, tetapi bagaimana memperlakukan Tuhan di dalam sebuah ibadah. Dan di dalam rangkaian ibadah, itu ada yang namanya sesi persembahan.
Tuhan rindu jangan sampai persembahan yang kita beri buat Tuhan menjadi sebuah persembahan yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, kuasai hatimu, kuasai kondisimu, sehingga jikalau engkau masih ada persoalan, tinggalkan dulu persembahanmu, engkau keluar dan selesaikan persoalanmu, baru engkau kembali. Sehingga persembahan yang engkau beri kepada Tuhan, di situ Tuhan senang menerimanya. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kondisi yang tidak stabil tentunya juga sekali lagi mempengaruhi bagaimana kita juga mengasihi kepada Tuhan. Saudaraku, kita kembali di dalam ayat 42. Ayat 42 dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin. Janda ini memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, dikatakan di bagian ayat 42, yaitu datanglah janda miskin. Janda ini datang membawa 2 peser uang. Saudaraku, sudah janda miskin membawa 2 peser uang, ini adalah gambaran yang sangat tidak menyenangkan. Baik bagi si janda tersebut, aduh, saya bisa malu datang ke rumah Tuhan hanya dengan membawa uang 2 peser. Nanti kita akan lihat apa arti 2 peser, saudara. Aduh, hal ini tidak nyaman mungkin bagi orang yang bisa masuk ke bait Allah. Orang yang ada di bait Allah, mereka bisa melihat pemberian si janda. Dan mereka bisa tidak suka terhadap kehadiran si janda. Orang akan berkata, dari mana sih orang ini? Kalau orang membawa 2 peser, uang yang sangat kecil sekali, maka tidak mungkin orang ini akan memakai pakaian yang baik. Tidak mungkin orang ini akan keluar ke gereja dengan bau yang wangi. Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia hanya memiliki modal 2 peser uang. Nah, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, jemaat yang lain mungkin merasa terganggu. Siapa sih kamu? Kok datang ke tempat ini? Mungkin pakaianmu yang lusuh, mungkin dari cara berdirimu yang tidak mantap, dan lain sebagainya. Saudaraku, gambaran wanita janda miskin dengan 2 peser, itu juga mungkin menjadi hal yang tidak nyaman bagi kita sang pembaca kisah ini. Kenapa? Mungkin kita mengatakan, aduh nek, masa menghadap Tuhan hanya dengan 2 peser uang? 2 peser itu jumlah kecil sekali. Nenek ini rasanya tidak pantas datang kepada Tuhan dengan uang yang kecil. Jadi kisah ini, saudara, bisa mendatangkan gambaran yang tidak nyaman bagi banyak pihak. Saudaraku dikasih Tuhan, bagi orang Yahudi, wanita itu adalah kelas 2. Dan untuk bisa menaikkan derajatnya, maka seorang wanita harus menikah. Nah, tetapi dalam pernikahannya, kalau sang suaminya itu meninggal, maka derajat wanita ini turun lagi. Itu sebabnya kalau kita membaca kitab Rut, kita menemui satu tokoh di mana Rut dia harus ditebus. Dan penebus itu adalah dari orang yang memiliki relasi terdekat. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan. Jadi, kalau kita melihat ayat 42, ini sungguh posisi yang sangat tidak enak. Sudah janda, miskin, 2 peser. Sudah itu dia memiliki derajat yang rendah. Kenapa? Wanita dan plus janda lagi. Itu sebabnya saudara, di ayat 42 ini tidak hanya menggambarkan wanita yang statusnya sebagai janda. Tidak hanya menggambarkan status perlu penebus atau wanita yang membutuhkan pertolongan. Tetapi ada fokus ke situ, yaitu seorang wanita yang datang dengan 2 peser uang. Saudaraku, mari kita perhatikan bersama. Ada pergeseran fokus, saudara, di dalam ayat ke-42. Ada pergeseran fokus yang awalnya menilai tentang status. Tadi dikatakan, maka datanglah seorang janda miskin. Awalnya itu fokus kepada status janda. Berarti sudah perlu pertolongan, dia perlu penebus, dia perlu orang yang ada di sampingnya. Tetapi fokusnya beralih, tidak menjadi status, tetapi menjadi nominal.
Kenapa? Karena di ayat 42 dikatakan, datanglah seorang janda miskin dengan 2 peser. Jadi ada perubahan fokus persoalan. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, tentunya perkataan Tuhan Yesus ini menjadi sebuah hal yang bisa kalau hari ini disorot banyak media. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata tentang gender. Tuhan Yesus membedakan gender. Sedangkan di masa ini, gender pria dan wanita itu sama. Jadi kalau mengungkit soal pria dan wanita, perbedaan gender, wah ini bisa didemo, saudara. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus menyoroti soal ekonomi. Hari ini banyak orang sederhana. Banyak orang permisi bicara di dalam tahapan mungkin ekonominya rendah, miskin. Tapi kalau dia dikatakan kamu miskin kamu ini ya, maka orang bisa marah. Tetapi yang dilakukan Tuhan mengatakan ini di depan banyak orang. 1, dia janda. 2, dia miskin. Dan saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, hal ini berlanjut dengan berkata tentang nominal. Sudah janda, butuh pertolongan, miskin status ekonominya, dan hanya memberi persembahan yang sangat kecil, tidak pantas. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, tetapi yang dilakukan Tuhan terhadap janda miskin ini adalah bahwa Tuhan benar-benar memperhatikan kondisi si janda ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dituliskan 2 peser. Nah, ini menarik untuk kita perhatikan sama-sama. Kita melihat bagian ini, saudara. 2 peser di dalam bahasa Yunaninya itu dituliskan dengan mata uang lepton. Lepton itu adalah 2 keping, bukan 1 keping. Jadi untuk bisa membeli itu nominal paling kecil itu adalah 1 lepton. Dan 1 lepton itu terdiri dari 2 keping peser. Jadi kalau 1 peser maka itu tidak berlaku, harus 2 peser. Tidak sampai di situ, saudara. Lepton itu adalah koin Romawi yang terkecil, dan koin lepton adalah koin yang paling tidak berharga di antara koin-koin yang beredar di daerah Palestina pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan ketika janda miskin ini dia membawa 2 peser, yaitu lepton, sebenarnya janda ini sedang memberikan sebuah persembahan yang tidak layak. Kenapa? Karena koin lepton adalah koin yang paling tidak berharga dari antara semua koin yang beredar di Palestina pada waktu itu. Nah, saudaraku, bahkan yang menarik, 1 lepton dari 1 sumber yang ada dikatakan adalah hasil gaji seseorang bekerja selama 6 menit dalam rata-rata upah harian. 1 lepton adalah gaji 6 menit di dalam orang bekerja di dalam upah rata-rata harian. Coba saudaraku, mari kita bedah sama-sama apa arti lepton, sehingga kita tahu apa arti peser yang dibawa oleh janda miskin itu ke bait Allah. Saudaraku, kita ambil contoh pendapatan kota itu taruhlah 2 juta. Kita ambil contoh, saudara. 2 juta ini, saudara, kalau dibagi 30 hari, maka dia akan mendapatkan upah kerja 1 hari sebesar Rp66.700. Itu dia. 66.700 itu kalau dibagi ke dalam 1 hari kerja, yaitu 8 jam, maka kita akan ketemu upah per jam kerja itu adalah 8.300. Kalau kita mau pecah lagi, saudaraku, 8.300 upah 1 jam kerja, kalau dibagi ke dalam 60 menit, kita akan ketemu satu angka, yaitu upah kerja selama 1 menit itu adalah Rp139. Kalau 139 dikalikan 6 menit dia bekerja, maka kita akan mendapati satu grand total rupiah, yaitu Rp834 untuk gaji selama 6 menit. Dengan kata lain, saudaraku, janda ini tuh benar-benar miskin. Dia tidak pura-pura miskin. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada orang pura-pura miskin. Supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan bantuan. Tapi janda ini berbeda.
Janda ini benar-benar miskin, bahkan kemiskinannya itu bisa terlihat dari hanya 834 rupiah yang dia berikan kepada Tuhan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, dalam budaya Yahudi, untuk masuk ke bait Allah, itu harus memberikan persembahan dalam mata uang bait Allah. Mata uang yang berlaku pada waktu itu, dan mata uang ini bernama shekel. Kenapa shekel, saudara? Karena mata uang yang harus masuk ke dalam bait Allah itu adalah kepingan logam yang disetujui bersama, dan tidak boleh ada gambar dewa atau gambar orang di situ. Dan ini berelasi kuat dengan 10 hukum Taurat, di mana salah satu hukum mengatakan jangan ada padamu Allah lain yang disembah. Di dalam koin lepton itu tidak hanya digambarkan ada gambar burung Garuda yang dianggap sebagai salah satu dewa mereka, tapi juga ada gambar kaisar. Nah, saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, itu sebabnya ketika melakukan penukaran uang shekel sebelum memasuki rumah Tuhan, ini akan dikenakan pajak. Misalnya saudara, kalau ke rumah Tuhan membawa 3 peser, maka akan dipotong 1 peser, dan 2 peser ini akan ditukar dengan uang shekel tadi. Nah, oleh karenanya di dalam Matius 21 ayat 12 kita tahu sekali di sana Tuhan sangat marah pada waktu itu. Karena Tuhan mendapati tidak hanya orang berjualan di situ, yang notabene adalah para imam, tapi di depan rumah Allah itu ada meja penukar uang. Dan meja penukar uang inilah adalah orang-orang yang datang ke bait Allah, mereka harus menukarkan koinnya dengan mata uang shekel ini tadi. Nah, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, Alkitab hanya menulis bahwa janda tersebut hanya memberi 2 peser. Ini menarik saudara. Janda tersebut hanya memberi 2 peser. Itu artinya saudaraku, janda itu datang ke rumah Tuhan, dia sampai di kotak persembahan, dan kalau dia bisa memberikan 2 peser uang lepton, itu artinya janda itu dia sembunyi-sembunyi menghindari meja penukaran uang di depan bait Allah. Orang lain itu antri untuk menukarkan mata uangnya, tetapi nenek janda miskin ini, dia karena hanya punya itu, sedangkan untuk tukar itu dikenakan biaya pajak. Dia punya 2 peser. Kalau dipotong 1 peser, maka tinggal 1 peser. 1 peser itu tidak bisa berlaku, karena 1 lepton itu harus 2 peser. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, begitu luar biasa perjuangan janda miskin ini untuk dia bisa datang kepada Tuhan. Ini bukan hal yang normal. Ini bukan yang biasa-biasa. Apa yang dilakukan janda ini itu melampaui batas normal. Apa yang dilakukan janda ini adalah hal yang sangat berani, meskipun dia harus sembunyi-sembunyi dari meja penukaran uang supaya dia tidak tukar uang itu di situ. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan bersama-sama, janda ini sangat miskin karena hanya itu yang dia punya dan dia berikan kepada Tuhan. Oleh karenanya saudaraku, pada waktu dia datang ke rumah Tuhan, kita tahu dia memberikan statusnya untuk Tuhan. Aku janda, aku ini orang yang status derajatnya rendah, aku ini kelas 2, ditambah aku ini miskin, aku ini wanita yang tidak berdaya. Tidak hanya di situ, wanita ini datang ke rumah Tuhan, dia memberikan nominal. Nominalnya pun juga dia mengatakan, aku hanya bisa memberikan yang paling kecil nominalnya. Dan itu pun berdasarkan koin yang tidak berharga di antara semua koin yang bisa untuk menjadi alat transaksi jual beli. Tidak hanya memberikan status dan nominal, tapi janda ini dia memberikan harga dirinya. Saudara ini kasih oleh Tuhan, dia tidak peduli mau dimaki, dia tidak peduli mau dimarah oleh imam di meja penukaran uang, dia tidak peduli. Yang dia tahu cuma satu, aku datang cari Tuhan. Walaupun ada meja penukaran uang dan harus bayar pajak di situ, saya harus cari
akal, supaya saya melewati meja itu, supaya saya tetap bisa masuk ke dalam rumah Tuhan. Dengan kata lain, janda itu memberikan tidak hanya status, nominal, ataupun harga diri, tapi janda itu memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Wah, saudara, inilah yang namanya melampaui batas normal. Melampaui semuanya yang bisa dia buat. Orang kaya bisa memberi lebih, tapi dia memberi lebih daripada lebih yang dia punya. Itu sebabnya, saudaraku, di ayat ke-44 dituliskan di bagian itu, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini dia memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Saudaraku, di dalam naskah aslinya dikatakan bahwa janda itu tidak memberi uang, tapi janda itu dituliskan dia memberi bios. Dan bios itu artinya hidup. Kenapa saya katakan pemberian wanita ini adalah wanita yang memberikan dengan melampaui batas normal? Banyak orang bisa keluarkan dari sakunya, dia memberi. Hanya itu yang dia beri. Tapi wanita ini dia berikan hidupnya. Dia berikan segala yang dia punya kepada Tuhan. Saudara, kadang hanya karena status orang malu ke gereja. Nanti kalau saya ke gereja dikira saya pinjam uang. Nanti kalau saya ke gereja, nanti saya dijauhin. Nanti kalau saya di gereja, saya dihina karena saya naik sepeda, naik beca, naik angkot, jalan kaki, atau apapun. Terkadang, saudara, karena status, ada banyak orang akhirnya menyerah di dalam perjalanan iman. Udahlah, aku tidak perlu Tuhan. Mungkin dia bisa mengatakan yang penting aku berdoa di rumah, itu cukup. Padahal, saudara, hanya untuk menutupi aku punya status yang aku malu kalau aku datang ke rumah Tuhan. Ada orang tidak ke gereja hanya karena nominal, mengatakan, aduh aku malu, aku membawa apa kepada Tuhan? Sebuah persembahan yang kecil, mungkin seperti lepton, sebuah persembahan yang paling tidak berharga dan persembahan yang paling kecil nominalnya. Saudaraku, janda tersebut pada hakikatnya tidak memberikan uang. Karena apa arti 2 peser? 2 peser itu bisa diberikan apa? Tidak bisa. Karena uang yang paling kecil, sangat rendah nilainya. Tetapi untuk ketemu Tuhan, dia memberikan 2 pesernya kepada Tuhan. Saudaraku, dan ini adalah kehidupan si janda tersebut. Yang membuat orang melampaui, itu artinya dia lebih besar daripada orang yang lain. Tetapi si janda ini sekali lagi, dia melampaui pemberian persembahan orang lain. Karena bukan nominal yang ditekankan di dalam Markus pasal yang ke-12 ini. Tetapi adalah bagaimana Tuhan memperhatikan kerelaan hatinya di dalam memberi untuk Tuhan. Saudaraku, rindu bertemu dengan Allah karena firman Tuhan itu lebih besar daripada hidup dari janda miskin ini. Saudaraku, dia bisa kerja untuk cari duit. Bisa menyambung hidup, mungkin tukang sapu, mungkin bantu setrika, mungkin cuci-cuci atau apapun. Dia punya alasan untuk tidak pergi ke bait Allah, apalagi dia tahu tidak punya uang, hanya 2 peser. Seharusnya secara akal manusia, dia kerja saja sambilan. Karena apa? Dia butuh makan setelah hari itu. Tetapi yang dilakukan wanita itu, dia tetap datang ke rumah Tuhan. Dia rindu suara Tuhan itu menguatkan imannya. Walaupun dia harus korbankan kesempatan untuk cari uang. Wanita ini melampaui segalanya karena dia tidak mau ada alasan apapun untuk memisahkan dirinya untuk mendengarkan suara Tuhan yang bisa dibacakan para imam di dalam bait Allah. Saudaraku, mari temukan pengalaman seperti ini. Kalau kita bisa menemukan pengalaman seperti ini, maka kita akan punya pengalaman yang melampaui cinta yang biasa. Kita akan punya pengalaman yang melampaui batas normal. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, saat ini memang banyak gereja di muka bumi, khususnya juga untuk gereja lokal kita, belum bisa melakukan ibadah di dalam gedung gereja.
Tetapi bukan berarti kondisi seperti ini kita tidak beribadah. Saudaraku, pihak gereja lokal, gereja manapun, bekerja keras dengan tim multimedia yang ada, dengan sarana prasarana yang ada, agar dibuat sebuah kebaktian online, agar jemaat dalam posisi dimanapun, agar jemaat dalam kondisi apapun masih bisa mendengarkan lagi suara Tuhan. Itu sebabnya mari kita munculkan kerinduan yang besar, melampaui masa-masa di mana kalau ke gereja bisa kapanpun. Mari kita munculkan melampaui cinta yang normal dan biasa-biasa, melebihi kalau ke gereja harus hanya di hari Minggu di jam itu. Oleh karenanya itu saudara, kondisi senang bisa ke gereja itu biasa. Tetapi kalau dalam kondisi yang sulit tetap bisa datang mencari Tuhan dengan setia, ini yang namanya extraordinary faith. Ini adalah sebuah iman yang melampaui batas. Iman yang tidak hanya normal-normal, tapi iman yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya bagian ini boleh memberkati kita, bahwa di dalam mengiring Tuhan, mungkin Tuhan izinkan kita hanya punya lepton 1 koin. Mungkin Tuhan izinkan kepada kita satu status. Mungkin aku orang tidak punya, mungkin sederhana, mungkin aku orang yang punya banyak beban persoalan hidup. Tetapi yang terjadi, apapun kondisinya, Tuhan rindu, mari tetap datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari yang pertama ini, datang kepada Tuhan dalam segala kondisi. Ini merupakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Amin. Yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat untuk kita bisa melampaui cinta yang biasa-biasa kepada Tuhan, yaitu kita bisa melihat di dalam ayat ke-43, yaitu memberikan hidup untuk Tuhan. Saya membacakan ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Bagaimana untuk kita bisa melampaui yang normal-normal? Yang kedua, yaitu adalah memberi hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tahu bahwa pemberian itu akan selalu berkaitan erat dengan yang namanya relasi. Itu kita sudah tahu. Dan sangat wajar apabila kalau relasi baik, maka pemberiannya juga baik. Kalau relasinya kurang baik, maka pemberiannya juga dalam tanda kutip kurang baik. Nah, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan, ibu janda miskin, dia menunjukkan kualitas relasi yang dia bangun kepada Tuhan, dan itu luar biasa kuatnya. Bukan soal nominal, bukan soal uang, tetapi dia memberikan hidupnya dan sisa hidupnya kepada Tuhan. Saya ulangi saudaraku, yang dilakukan janda ini luar biasa. Kenapa? Dia memberikan hidupnya dan juga sisa hidupnya kepada Tuhan. Saudaraku, saya katakan ini melampaui batas normal. Biasanya orang ingin, nanti aja. Kalau sudah ada yang sisa, baru saya kasih buat Tuhan. Nanti saja, tunggu kalau semua sudah tercukupi, maka apa yang saya lakukan, saya akan sisihkan untuk Tuhan. Sedangkan bagian yang terbaiknya, kita nikmati secara pribadi. Saudaraku, tapi berbeda dengan ibu janda miskin ini. Dia melakukan terbalik. Bukan apa yang orang biasa pikirkan. Tapi yang dilakukan oleh dia adalah, saya ingin memberi yang terbaik. Mumpung masih kakiku kuat. Mumpung badanku masih sehat. Mumpung masih ada tersisa 1 lepton di dalam kantongku. Itu yang aku beri buat Tuhan. Mungkin orang lain mengatakan 1 lepton bisa menjadi modal menghasilkan banyak lepton yang lainnya. Tapi bagi janda ini,
Aku punya 1 lepton ya Tuhan. Dan Tuhan terimalah 1 lepton ini untuk meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, orang bisa kirim uang ke Tuhan, tapi tidak bisa kirim waktu. Padahal kalau kita mau melihat, waktu itu adalah kehidupan. Dengan waktu orang bisa cari duit. Dengan waktu orang bisa cari jabatan. Dengan waktu orang bisa berkarya tentang yang spektakuler. Sehingga banyak orang terkadang untuk waktu dia tidak berani berikan untuk Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau waktunya saja sulit dipersembahkan kepada Tuhan, maka bisa dikatakan hidupnya pun pasti tidak berelasi kuat kepada Tuhan. Tuhan bukanlah seorang rentenir yang kalau kita tidak datang dan kasih persembahan, Tuhan marah. Kalau kita tidak kasih persembahan, Tuhan mengatakan aku kasih bunga. Tidak. Saudaraku, Tuhan itu mencari jiwa kita bersama-sama. Tuhan mati bukan untuk tebus uang kita. Tidak. Tuhan mati untuk menebus kita, jiwa yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikan saudaraku, jika hidup yang sekarang saja penuh dengan perhitungan, hidup yang sekarang saja penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, apalagi ada konsep untung rugi buat Tuhan, maka yang terjadi, jangan harap kita akan bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan harap cinta kita untuk Tuhan menjadi sebuah cinta yang melampaui batas normal. Tidak akan pernah bisa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang kalau mau menyentuh garis finish, latihannya bukan di hari H. Akan lomba, maka dia berlatih. Tidak. Orang yang akan berlomba, dia akan siapkan dirinya jauh-jauh hari. Sama dengan diri kita. Kalau kita mau menikmati Tuhan di sorga kelak, persiapannya bukan nanti ya Tuhan 5 menit lagi. Nanti ya Tuhan kalau udah tua, kalau udah bisa ngapa-ngapain lagi. Tidak. Persiapannya jauh sebelumnya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Oleh karenanya itu saudaraku, kalau Tuhan berikan kita berkat, kesehatan, umur panjang, sampai hari ini, maka gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan tunggu kaya, sukses, bahagia, dan lain sebagainya, maka kita akan lakukan. Saya katakan, mulailah sejak sekarang. Tidak tahu kapan waktunya. Tapi kalau kita memulai hari ini dalam waktu kita percaya Tuhan akan memampukan kita. Saudaraku, di ayat 43 dikatakan bahwa maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda ini memberi yang lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara, hal ini menjelaskan bahwa apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu tidak sekedar uang. Tadi saya katakan, tetapi hidupnya, yaitu bios kepada Tuhan. Karena kalau hidupnya saja dia berani persembahkan kepada Tuhan, maka apapun yang ada padanya dia berani berikan untuk Tuhan. Saudaraku, mari kita perhatikan bersama. Ada perbedaan cara memberi. Ini menarik saudara, di dalam perikop yang pendek ini ada perbedaan cara memberi. Di dalam ayat 42, di sana dikatakan, lalu datanglah seorang janda miskin dan dia memasukkan 2 peser. Kata memasukkan di dalam terjemahan yang lain, Alkitab, di dalam Alkitab NIV dikatakan bahwa dia itu dia menaruh koin di atas kotak persembahan. Jadi wanita janda itu dia menaruh koin. Berbeda dengan ayat ke-41, di mana dikatakan bahwa banyak orang bisa datang memberi dalam jumlah yang besar. Di dalam terjemahan NIV dikatakan kata memberi itu diterjemahkan dengan kata through. Artinya apa? Orang datang yang banyak uang, dia memberikannya bukan diletakkan, tapi dikatakan apa? Dilempar. Dia datang sambil sedikit melempar persembahan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bahas bersama. Tuhan Yesus tahu jumlah yang diberikan karena Tuhan Yesus sedang duduk di dekat kotak persembahan.
Tuhan Yesus melihat janda miskin ini, dia memberi dengan menaruh. Dan Tuhan juga melihat bahwa orang banyak ini memberi dengan sedikit melempar, bahkan melempar. Pertanyaannya adalah kenapa ditaruh? Kenapa janda miskin ini dia menaruh uang itu? Jawabannya adalah karena dia hanya punya sedikit. Kalau dia lempar koin itu, bisa jatuh kemana-mana. Tetapi saudaraku, janda miskin ini dia tahu diri. Aku hanya punya ini. Dan aku memberi dengan cara yang tepat. Sedangkan kenapa dilempar? Karena merasa persembahanku besar. Karena merasa aku punya banyak uang. Sehingga aku lempar saja persembahanku ini. Toh aku memberi lebih besar daripada dia. Saudaraku, begitu pula dengan pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan hanya karena keluarga, karena bos, karena agama kita, maka kita akan sembarangan ikut Tuhan. Tetapi kalau kita ikut Tuhan karena kita sadar hidup kita ini sudah mendapatkan anugerah keselamatan, maka kita pun akan menghormati Tuhan di dalam konsep kita beribadah dan mengiring akan Tuhan. Biarpun hujan, panas, apapun kondisinya, kita akan tetap menunjukkan kualitas kita sebagai seorang anak Tuhan yang sejati. Kita mampu melampaui batas yang normal. Janda miskin itu membuktikan dia punya iman yang sejati. Biarpun dia sederhana. Biarpun dia miskin, diejek. Biarpun dia tidak tahu kelanjutan hidupnya. Tetapi yang terjadi adalah, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk dia bisa ada di dalam rumah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas 12 ayat 34 dikatakan, di mana hartamu berada, di situ jugalah hatimu berada. Jangan sampai harta kita menjadi pembatas, penghalang untuk kita bisa mengalami Tuhan. No, tetapi biarlah di dalam harta benda kita butuh, kita pakai, tetapi biarlah harta benda itu bukan menyetir kehidupan kita. Tapi kita bisa mengalokasikan, kita bisa menguasai harta kita, agar kita tidak menjadi budak dari harta kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada pemberian yang lebih besar selain daripada hidup kita untuk Tuhan. Tidak ada pemberian yang lebih besar daripada hidup kita yang kita berikan kepada Tuhan selain kita memberikan hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di ayat ke-42, dikatakan di sana bahwa datanglah janda miskin. Kalau kita mengatakan bahwa kita sudah memberikan hidup kita, tentunya bukan tanpa hasil, saudara. Tetapi Tuhan menganugerahkan yang begitu luar biasa. Dikatakan di ayat 42, maka datanglah janda miskin. Bahkan di ayat 43 dikatakan sesungguhnya janda miskin memberikan persembahannya. Tetapi yang luar biasa, di ayat 44 dikatakan, tetapi janda ini memberi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa ada hasilkah kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, melampaui batas normal? Firman Tuhan mengatakan, ayat 42 masih ada kata miskinnya. Ayat 43 masih ada kata miskinnya. Tetapi ayat 44 dikatakan tidak ada kata miskinnya. Apakah hasilnya kita kalau kita sungguh-sungguh? Tuhan katakan apa? Engkau kaya bersamaku di sorga. Mungkin di dalam dunia masih banyak kekurangan. Hidup kita menderita kesederhanaan. Tetapi Tuhan katakan, engkau kaya di sorga bersamaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tertulis dengan jelas di ayat 44, kata miskin itu tidak diucapkan oleh Tuhan. Padahal janda itu masih miskin. Padahal janda itu masih susah. Tapi Tuhan katakan janda tanpa kata miskin. Banyak kesempatan yang kita bisa beri untuk Tuhan, agar kita berani berbuat melampaui batas normal kita. Ada banyak kesempatan dari hari-hari kita. Itu sebabnya saudara, saya seringkali mengatakan kita punya dua investasi. Yang pertama investasi dalam dunia, yang mungkin hanya kita nikmati sampai usia 60, 70, 80, tergantung kita hidup sampai usia berapa.
Itu pun investasi yang tidak akan kita bisa nikmati setelah kita tutup mata. Tapi investasi kedua yang kita nikmati sampai selama-lamanya adalah investasi yang kita berikan untuk Tuhan. Kalau Tuhan percayakan kita harta, mari kita muliakan Tuhan dengan harta kita. Kalau Tuhan percayakan kita dengan kesehatan, muliakan Tuhan dengan kesehatan kita. Dan kita bisa menggunakan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, apapun yang kita kerjakan, baik dengan tenaga, waktu, doa, dana kita, tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Oleh karenanya di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selama ada kesempatan, lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saudaraku ini kasih Tuhan, ada dua cara di mana kita bisa melampaui kasih yang standar, kasih yang normal. Kita rindu kasih yang spektakuler. Dan itu kita bisa belajar dari janda miskin ini, yaitu dengan kita berani datang kepada Tuhan dalam segala kondisi. Baik senang, susah, atau apapun juga. Kita mau datang kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong kita. Yang kedua, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan untuk kita membuktikan cinta kita itu melampaui batas normal, yaitu dengan memberi hidup untuk Tuhan. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, marilah seberapa banyak hidup kita yang kita berikan buat Tuhan. Ada waktu kerja, keluarga, kita melakukan banyak hal. Tetapi marilah melalui perikop ini, kita mengatakan, Tuhan, aku berikan hidupku untuk Tuhan. Biarkan hidupku memuliakan nama-Mu. Dan ada kesempatan yang Tuhan beri, aku tahu kita sudah mempunyai investasi yang tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar dari janda miskin ini. Miskin di dunia mungkin masih ada, tapi kaya di sorga, itu Tuhan katakan melalui perikop ini. Dan itu bukan hanya sebuah janji, tapi menjadi sebuah kenyataan. Karena Tuhan sendiri yang mengucapkannya. Kiranya bagian ini boleh memberkati kita, dan kita boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Engkau, karena malam hari ini kami masih bisa belajar lagi bagaimana mengasihi Tuhan yang melampaui batas normal. Di mana kami bisa bersama-sama menunjukkan bukti kami mengasihi Tuhan. Tidak hanya sebatas yang biasa, tapi kami mau yang luar biasa untuk Tuhan. Karena yang kami kerjakan itu adalah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan berkati firman Tuhan ini dan Tuhan sempurnakan agar firman Tuhan ini boleh memberkati kerohanian kami masing-masing. Kerohanian kami terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan dan kami bisa menjadi saksi Tuhan dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati PA pada malam hari ini. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.